Shalom untuk semua jemaat GBT-KO Semarang. Perkenalkan, nama saya Imelda, Mama Jose Lucas Valentino. Saya ingin sharing sedikit bagaimana pengalaman kami menyekolahkan anak di STDCS. Yang pertama, Jose lebih senang dengan hal-hal yang berbau kekristenan, seperti dia senang baca Bible, kemudian berdoa, dan dia lebih taat kepada orang tua. Yang kedua, dia senang dengan sekolah, dia merasa homey, kemudian dia sangat menanti-nantikan bagaimana ke sekolah nantinya. Kemudian Jose juga lebih kreatif di sekolah karena sekolah STDCS program-programnya itu sangat kreatif. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih bingung menyekolahkan anak di mana, yuk buruan aja ke STDCS. Rekomen Mama Jose. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk datang kepada Tuhan di ibadah PA. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini karena kami ada di sini semua oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, segala sesuatu yang boleh Engkau izinkan kami lalui. Kami percaya penyertaan-Mu ada atas kami semua. Terimalah pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau naikkan syukur bersama-sama kita kepada Tuhan kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau
batu kami, penyelamat kami. Amin. Sebab Tuhan perisaiku. Haleluya. Mari bersama-sama. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanku. Amin. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu dan kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Yes, amin Tuhan. Haleluya. Engkau perisai kami Tuhan, penyelamat kami, batu karang kami yang teguh. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari
sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, pilihmu, kesembuhanku. Katakan salibmu, kemenanganku, pilihmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepada siapa kami beribadah? Kepada Engkau pencipta langit dan bumi, penguasa jagat ini. Kami harus tundukkan hati kami. Kami harus tahu bahwa Engkau melihat hidup kami sedetail-detailnya. Karena itu hati kami khusus yang Kau sucikan. Kami tahu firman-Mu dapat menyapu hal-hal yang buruk, yang jahat, yang tidak berkenan di mata-Mu. Kuduskan kami semua dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Memberkati plan-plan-Mu. Tuhan, pemuji, pemusik, berkati mereka. Dan berkati kami sekalian pendengar-pendengar dengan roh yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan semua doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman dalam Kristus. Ada suatu bahaya yang sangat-sangat menjadi bibit untuk mengacaukan. Dan itu semua cuma dari hati manusia. Jadi kita mesti mengerti, bukan oleh karena kayanya atau miskinnya, atau pandainya atau bodohnya, tapi semua itu bersumber dari hati. Kalau hati kita ada yang namanya akar pahit, kepahitan hati, wow, itu akan menjadi seperti penyakit kanker. Walaupun satu bibit kecil saja, itu akan menyebar kemana-mana. Sudah melihat gambar ini? Gambar ini adalah gambar dari Musa dan Harun yang sedang diprotes oleh Korah dan kawan-kawan. Dan saya beri gambar di situ bahwa itu dasarnya itu ada sumber. Sumbernya itu adalah kepahitan hati. Betapa roh kepahitan ini bekerja dan dia akan tembusi kalau ada luka-luka hati. Karena itu jangan sampai kita membiarkan luka hati kita berlama-lama. Karena kalau lama berarti ada tetesan air merembes dan itu akan masuk lebih banyak, lalu itu sangat-sangat membahayakan kesehatan rohani kita. Nah, kita mesti waspada. Dosa sekecil apapun, kita mesti hati-hati. Karena dosa yang kecil itu bisa menyebar menjadi dosa yang besar. Kalau tidak dicabut, dan kalau dicabut mesti sampai ke akar-akarnya. Sama seperti rumput, kalau sudah mau membersihkan rumput, hanya cuma diputus atasnya, keluar lagi. Karena dosa itu menjalar. Seperti apa yang dikatakan surat Roma 5 ayat 12 yang berbunyi, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Masuknya cuma ke dalam dunia ini melalui satu orang, Adam. Karena itu disebut dosa Adam. Hanya dari satu. Tapi itu menjalar kepada semua orang. Semua. Nah, ini yang bahaya. Kalau kita tidak berhati-hati. Dosa kita jangan kita pikir, itu kan untuk saya sendiri. Kalau saya salah saya sendiri. Tidak. Jadi dosa ini bisa meluas. Dan semua itu dimulai dari kesombongan lebih dulu. Lalu timbul iri hati. Ini iri hati. Kita sudah berulang-ulang memberitahu dalam surat Yakobus. Iri hati itu
adalah sisi yang lain daripada mementingkan diri sendiri, ego. Nah, dari egoisme ini dan iri hati lalu timbul yang berikutnya, yaitu rasa tidak puas. Ya, dan kalau orang tidak puas, itu nyata di mana? Dia tidak diam, tapi mulai ngomong, bicara. Dan ketahui, waktu kita bicara itu gelombang, itu spirit. Jadi spirit ini kita bisa meluas melalui pembicaraan. Karena itu, saudaraku, dunia sekarang dengan medsos yang tidak benar itu mempengaruhi dunia. Kita mesti hati-hati. Waktu kita mendengar ini kita mesti saring. Karena kalau terus dibombardir oleh namanya spirit ketidakbenaran, kita ini bisa jadi goncang iman kita. Karena perkataan-perkataan itu bak gelombang yang bisa tembus. Ya, istimewa kalau ada orang yang luka hati. Nah, kalau sudah rasa tidak puas dan itu dipendam lalu mengakar. Karena itu bisa keluar yang disebut air pahit dari sumber hati. Nah, kalau sudah kepahitan. Karena itu kalau saudara kumpul dengan orang, saudara bisa dengar. Selalu kalau kumpul, dia itu mesti keluar kepahitan. Nah, itu sudah mengakar di situ. Ya, karena hatinya pahit, maka keluarlah air yang pahit. Dan kita tahu air itu adalah zat cair yang bisa merembes. Ya, walaupun lubangnya kecil. Luka hatinya kecil, tapi bisa masuk. Dan kalau dibiarkan, lama-lama tiris. Tes. Saudara semua punya rumah dan plafon saudara kalau sudah kena tes, rasanya nggak apa-apa. Tapi lama-lama plafon saudara bisa ambrol. Ya, rusak. Nah, Yakobus 3 memberitahu kepada kita ayat 9-11. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Iya. Makanya pertobatan kita ini mesti kita awasi. Kalau dari mulut kita ini suka keluar kata-kata yang negatif, yang memojokkan orang, yang menyindir, yang maki-maki, kita mesti cepat sadar, wow, salah ini. Ini hati saya nggak benar ini. Tapi banyak orang suka membiarkan perkataan-perkataan yang buruk keluar dari mulutnya. Saudara, Anda anggap itu sepele, tapi itu sangat berbahaya. Ini seperti mata air. Ya, kalau mata air ini terus keluar kepahitan, artinya dasarnya itu pahit. Ya, dan itu sangat berbahaya. Karena itu kita mesti bisa mendekat pada Tuhan untuk menerima air Roh Kudus. Roh Kudus digambarkan juga sebagai air. Firman Tuhan juga digambarkan sebagai air. Dan kita mesti sering mencuci hati kita dengan firman Tuhan, memenuhi hati kita juga dengan Roh Kudus, supaya kita ini bisa puas di dalam Kristus. Dan caranya, kita mesti mendekat pada Tuhan. Jangan kita menjauh. Kalau kita mau mendapat anugerah, karena Allah itu sumber anugerah, kita mesti suka datang mendekat. Dengan apa?
dengan berdoa, dengan kita mengadakan renungan. Itu namanya saudara paksakan dirimu untuk mendekat. Karena itu jangan lupa tiap pagi saudara itu mesti menyiapkan hatimu mendekat pada Tuhan. Kenapa? Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. ya, kita dianjurkan untuk tidak menjauhkan diri dari anugerah Allah. Allah itu sumber anugerah. Karena itu surat Yakobus kalau sudah baca, mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah pada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Lalu diteruskan, dikatakan rendahkan hatimu. Ya, rataplah dirimu, merataplah engkau. Ya, kamu rendahkan hatimu. Ini penting. Banyak anak Tuhan tidak pernah nangis. Ya, menangisi kesalahan dirinya, kelemahan, pikiran-pikirannya negatif. Saya tidak yakin saudara itu sudah bersih dari pikiran yang negatif. Karena semua kita bisa mengalami. Tapi jangan bersarang. Ya, seorang pendeta berkata, burung bisa terbang di atas kepala kita. Tapi jangan sampai burung itu bersarang di kepala kita. Waduh, dia kan lihat ini rambut ini, tempat sarang. Jangan sampai begitu, kita usir. Ya, jadi pikiran kita ini harus kita jaga. Kita mesti limpah dengan anugerah Tuhan. Kalau kita tidak menerima anugerah, maka otomatis yang muncul itu apa? Kepahitan. Di sini katakan, jangan seorang pun menjauhkan diri dari anugerah Allah agar supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Samalah saudara punya makanan. Kalau saudara tidak masukkan di kulkas atau masuk freezer, sudah diamkan, apa yang terjadi? Kita tidak mengundang bakteri. Pasti tidak. Tapi bakteri itu datang. Ya. Nah, begitu juga. Kalau kita tidak terus disirami dengan anugerah Tuhan hati kita, maka muncul dengan sendirinya akar yang pahit. Dan akar pahit ini dikatakan menimbulkan kerusuhan. Karena itu kalau terjadi kerusuhan di mana-mana, juga di Indonesia, dan mencemarkan banyak orang, pasti itu disebabkan karena ada akar pahit. Akar pahit mungkin membela fansnya kok kalah. Biasa terjadi di sepak bola, betul nggak? Warung-warung yang tadinya berpikir nanti akan dapat rezeki, dihabisin ya. Ini terjadi. Ya. Lalu menghancurkan pokoknya yang sesuatu yang aneh dilakukan. Lihat aja coret-coret dinding, vandalisme. Itu karena ada akar pahit. Ya, muda-muda itu ada akar pahit. Lalu timbul, dia itu akan mencemarkan. Di sini katakan banyak orang. Nah, dan inilah yang terjadi dengan Korah. Ya, jadi akar pahit itu tumbuh dari roh yang pahit. Itu sumbernya, manusia itu punya spirit. Ya, kenapa, Karena ada berhala. Berhala apa toh? Bukan berhala patung. Yang paling banyak berhala
itu adalah keakuan kita. Karena itu Paulus berkata, aku sudah mati. Dan kita mesti mematikan keakuan kita tiap hari. 1 Korintus 15 mengatakan dalam bahasa Inggris, I die daily. Jadi kita ini mesti doa supaya firman mematikan keinginan-keinginan nafsu yang salah. Berhala yang sering menyelinap dalam hati kita itu adalah kesombongan, keakuan, ya, mementingkan diri sendiri, dan itu selalu dengan bergandeng dengan iri hati, ya. Nah, jadi hulunya, pusatnya, awalnya itu kesombongan. Ini kita mesti hati-hati, ya. Apa yang terjadi? Yang Tuhan pesan hari-hari terakhir ini saya membaca kitab Ulangan. Ya, persis saya baca Ulangan 29 kemarin dulu saya baca kitab Ulangan. Musa memperingatkan hati-hati, jangan sampai muncul ini kamu nggak mau dengar perkataan Tuhan. Ulangan 29 ayat 16 sampai 18. Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir, dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu, yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku, yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Iya, sudah lihat saya beri highlight di situ. Kesombongan itu hulunya, ya, itu awalnya. Maka saudaraku, kesombongan ini akan menimbulkan akar yang pahit, yang menghasilkan racun, ya, atau ipuh. Wow, kita mesti hati-hati dengan roh kesombongan, dan itu berawal dari si jahat iblis. Iblis yang dia rasa nggak puas, dia sebagai pemimpin puji-pujian di sorga yang luar biasa, tapi yang dipuji kok Allah. Kok dia tidak dipuji? Nah, mulai dari kesombongan itu kalau kita baca dalam Yesaya 14, aku hendak naik tinggi menyamai Allah. Jadi dia tidak mau kalah dengan Allah. Itu iblis sombong. Jadi saya memberikan gambar ini. Dimulai dengan roh kecongkakan, spirit. Ya, kecongkakan. Nah, spirit kecongkakan ini seperti piramida, mau puncak itu. Ya, dan spirit ini lalu bermutasi menjadi apa? Roh iri hati. Iri hati itu tidak senang kalau orang lain itu mempunyai kelebihan. Itu iri hati. Dan dia ingin menghancurkan kelebihan itu. Jangan dia yang dipuji, aku yang dipuji. Ya. Dan ini penyakit dari banyak orang. Karena ada roh yang disebut roh iri hati. Dan ini memang itu inherent. Artinya melekat. Waktu orang berbuat dosa, maka sudah muncul itu roh iri hati yang dulu saya terangkan dengan Kain, ya. Jadi roh kesombongan itu dari Adam dan Hawa yang dibohongi iblis. Kalau kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Allah. Menurun kepada anaknya Kain. Tidak senang kalau apa yang dipersembahkan Habil diterima Tuhan.
Jadi orang yang iri hati itu tidak senang kalau orang lain itu dipakai Tuhan, diberkati, ya, timbul iri hati. Dan ini yang menimbulkan kekacauan di dunia ini. Ya. Dan kalau orang sudah punya roh iri hati, dia lalu timbul ketidakpuasan. Karena iri. Kenapa dia kok bisa? Roh tidak puas. Nah kalau roh tidak puas ini terus bermukim, dia terus ke bawah, terus masuk ke dalam hati kita biarkan ketidakpuasan ini lalu mengakar jadi akar pahit. Dan diulangi Ibrani 12 ayat 15 ini, tolong bacakan lagi. Jagalah jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Banyak orang. Mencemarkan banyak orang. Hati orang dicemarkan, bikin kerusuhan. Karena itu di dunia ini kalau terjadi kerusuhan, ya sumbernya apa? Ya sama. Tidak puas, iri hati, kesombongan. Tapi sumber utamanya itu kesombongan. Roh congkak. Ya, menurun jadi roh iri hati. Menurun lagi menjadi roh tidak puas, lalu jadi akar pahit. Kalau sudah akar pahit ini mengendap di situ. Ya, kita bisa tidak puas, tapi jangan sampai mengendap. Kalau sudah mengendap, ini bisa mencemarkan banyak orang. Jadi bukan hanya diri sendiri yang merasa tidak puas, tapi mengacaukan banyak orang. Dan akhirnya lalu diajak orang-orang untuk apa? Untuk melawan Tuhan. Rebellion against God. Kenapa? Karena melawan otoritas. Orang yang melawan otoritas yang ditetapkan Tuhan, kata Tuhan, itu melawan aku. Karena aku yang menetapkan. Karena itu kita mesti hati-hati. Daud adalah seorang pribadi yang tahu. Walaupun dia itu mau dibunuh berkali-kali oleh Saul. Waktu ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan. Ya padahal semua panglimanya berkata, aku saja, sekali saja, pasti mati. Daud berkata, no, jangan. Ya, kenapa? Karena orang ini diurapi Tuhan. Diurapi berarti didudukan Tuhan pada otoritas. Karena itu, kalau ada orang-orang di gereja, yang melawan pendeta, yang tidak bersalah, ya, ataupun ada kesalahan kecil seperti Daud berbuat dosa, betul nggak? Lalu siapa yang melawan? Itu Ahitofel. Kenapa Ahitofel melawan? Ya karena tidak puas. Nanti kita terangkan pada lain kali. Jadi kita melihat ketidakpuasan itu lalu menjurus kepada perlawanan kepada otoritas. Padahal Tuhan itu pemegang otoritas. Ya, dan dia mau berikan kepada orang-orang yang dia percayai. Walaupun belum tentu orang yang dipercaya itu akan terus setia. Kita melihat ya pemerintah-pemerintah dunia. Alkitab mengatakan kita harus, orang Kristen harus tunduk sama pemerintah. Karena tidak ada pemerintah yang tidak ya artinya diizinkan Tuhan. Jadi kalau ada pemerintahan yang tidak baik, itu karena izin Allah untuk menghajar. Dan kita mesti mengerti ini. Ya. Nah, banyak orang tidak sadar
bahwa melawan otoritas yang ditetapkan Tuhan itu sebenarnya melawan pada Tuhan yang menetapkan. Ya. Dan itulah yang terjadi dengan Korah. Dia tidak setuju. Kenapa Musa ini kok memilih Harun jadi imam besar? Nah, buktinya imam besar salah bikin penyembahan lembu berhala. Itu kan juga gara-gara Harun yang salah. Jadi, kami ini kan tidak melakukan itu loh. Tapi karena Tuhan yang menetapkan, dia mestinya tunduk. Ya. Walaupun sudah lihat seperti Daud pernah salah. Saul salah, Daud tidak berani membunuh. Kata Daud apa? Nantilah Tuhan yang pegang otoritas itu nanti yang membunuh. Dan caranya betul. Dia masih sabar. Dan Korah ini gandeng, ya, mempengaruhi yang 3 orang dan Abiram serta On. Anehnya semuanya dari suku Ruben. Ngapain tuh? Ada apa? Kok semuanya suku Ruben? Ya, banyak orang tidak menyelidiki ini, tapi saya melihat dari kacamata, ada sesuatu, yaitu luka kecil dalam suku Ruben ini. Coba dibacakan Bilangan 16 ayat 1-2. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ya, orang-orang yang dipilih oleh rapat, dalam bahasa lain dikatakan famous in the congregation. Jadi orang-orang yang terkenal di dalam jemaat. Ini pasti pelayan-pelayan. Betul nggak? Jadi dari seorang mempengaruhi 3 orang. Ya, semuanya dari suku Ruben, mengajak orang memberontak melawan Musa. Jadi 4 orang sekarang menjadi banyak. Siapa yang diajak? Pemimpin-pemimpin. Nah, ini terjadi juga dalam pemerintahan di mana-mana. Betul enggak? Dan pemimpin ini yang terkenal, orang-orang kenamaan kata Tuhan. Nah, Alkitab kita itu mencatat dengan cermat. Nama pemberontak itu disebut Korah bin Yisar, anak dari Yisar, bin Kehat. Kehat ini orang pilihan ini. Yang mengangkut ya alat-alat tabernakel yang sangat sakral, penting. Bin Lewi. Wah, ini semua pelayan Tuhan. Ya. Jadi kenapa ditulis bin sampai kepada Lewi? Untuk menunjukkan Korah ini punya nenek moyang mempunyai jabatan penting dalam rumah Allah. Dan ingat, hal ini menyatakan bahwa keturunan dari orang yang mencintai Tuhan belum tentu akan mencintai Tuhan. Jadi dari apa yang dituliskan ini kita mesti mengerti. Ada orang-orang yang baik, yang sangat-sangat saleh. Belum tentu anaknya itu saleh. Contohnya siapa? Samuel. Samuel ini wah nabi besar. Tapi anaknya sangat-sangat buruk. Ya. Kenapa begitu? Karena dalam Yeskiel 18 ayat 20 dikatakan
orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi di sini kita belajar tentang yang namanya kebebasan pribadi. Anaknya orang baik belum tentu baik. Syukur kalau ayah ibunya baik, mendidik dengan baik, lalu anaknya jadi baik. Puji Tuhan. Tapi anak ini mesti belajar mendekat pada Tuhan. Saya sudah melihat, ayah ibu yang baik, anaknya belum tentu baik. Ya, malah merusak keluarga. Ya, dengan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Ada orang yang tidak baik, tapi anaknya bisa baik. Kenapa? Ya karena melihat orang tuanya kok begini ya. Nggak cocok dengan hatinya. Kenapa? Karena anak ini bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat, itu namanya anugerah. Jadi Allah kita itu punya mata untuk melihat siapa yang akan dipilihnya. Orang yang bisa dipimpin, yang rendah hati. Dan Allah itu berkeliling, memantau siapa ya. Dari sekian banyak orang Israel, Tuhan pilih Daud. Kenapa? Karena dituliskan Tuhan Maha tahu. Hatinya Daud itu dikatakan oleh Tuhan seperti hatiku. Aduh, luar biasa. Ya. Nah, rasa tidak puas terhadap kedudukan. Walaupun sudah menjadi orang terkenal dalam jemaat. Tadi katakan famous in the congregation. Jadi sudah terkenal di jemaat. Ya. Bukan saja Korah, tapi juga bawahannya itu semua orang terkenal. Jadi jemaat itu tahu kenapa? Karena mereka orang-orang Lewi dan biasanya tahu mereka memakai pakaian orang Lewi, pakaian putih. Orang Israel dulu sangat menghormat kepada para pemimpin agama. Apalagi kalau dia sudah jadi rabi. Wah, sangat dihormati. Sampai sekarang pun. Ya, saudaraku. Tapi Korah ini berkomplot dengan 3 orang. Kenapa kok bisa? Karena 3 orang ini juga punya akar pahit. Ya. Jadi lihat, kalau saudara punya akar pahit, nanti roh akar pahit ini bisa ngumpulkan yang pahit. Lalu bisa jadi kelompok. Sudah lihat di Laut Bebas? Pernah tidak sudah lihat ikan-ikan teri berkelompok dengan paus? Pasti tidak. Ikan-ikan yang kecil, kelompoknya ikan kecil. Kalau paus, ya kumpulnya sama paus. Betul? Berbahaya kalau ikan-ikan kecil itu dekat-dekat dengan ikan paus. Dia cuma membuka mulut, air masuk, wah masuk semua itu. Ikan-ikan teri kecil. Jadi di alam saja kita tahu ada namanya kelompok. Karena itu kita mesti hati-hati juga memilih teman-teman. Ya istimewa anak-anak muda. Jangan bergaul dengan teman yang salah. Saya melihat kebanyakan orang kena narkoba karena nggak bisa lepas dari temannya yang salah. Begitu dia dibel, dia merasa sungkan, lalu
ia kembali lagi. Saudara, kita melihat Ruben. Kenapa Ruben ini punya akar pahit? Karena Ruben ini sebetulnya anak sulung dari Bapak Yakob yang berganti nama dengan Israel. Jadi sebetulnya mesti mendapat hak kesulungan. Ya. Tapi dalam Kejadian 49 ayat 3 dan 4, waktu Bapak Yakob ini mau meninggal, dia mengucapkan ucapan-ucapan nubuat, ucapan profetis satu-satu. Dan dia berkata, permulaan, Ruben, engkau itu anak sulung, kekuatanku, ya permulaan kegagahanku. Engkau yang terutama dalam keluhuran, terutama dalam kesanggupan. Jadi posisinya itu tinggi. Ya. Tapi engkau itu membual seperti air. Sudah tahu membual seperti air itu? Enggak punya namanya satu ketetapan. Ikut ke sana, ikut ke sini, kena angin sana, ikut. Jadi orang ini bimbang. Karena itu Tuhan berkata dalam surat Yakobus, orang yang bimbang hatinya itu tidak akan mencapai, ya, doa-doanya tidak akan terjawab. Karena bimbang seperti air. Dan ini juga teguran waktu terjadi perang dengan orang Midian, Deborah, ya waktu itu mengajak semua yang lain. Ternyata Ruben nggak mau datang. Kenapa? Aduh, belum tentu menang lah. Wong kita sedikit, musuhnya Sisera, itu kan besar, punya kereta-kereta besi. Nggak mungkin lah. Sehingga Deborah dalam nyanyian pujian dikatakan, mengapa engkau mendua hati, Ruben? Ditegur suku Ruben ini. Kenapa suku? Sebab dituliskan di sini, engkau tidak lagi terutama. Kenapa? 1 Tawarikh 5 ayat 1 berkata, Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. oh, jadi perhatikan, hak kesulungan bisa pindah. Ini kita mesti perhatikan. Yusuf itu anak ke-11. Tapi waktu Yakob memberkati, anak-anak dari Yusuf yang diberkati dengan hak kesulungan. Karena itu kita tahu Efraim, nama Efraim itu anaknya Yusuf. Efraim dan Manase, ya. Efraim itu terkenal sehingga memimpin negara, ya. Jadi berbuah-buah betul, ya, hidupnya. Jadi kita melihat betapa pentingnya namanya kesucian. Kesucian harus kita jaga dengan baik supaya jangan sampai kehilangan hak kesulungan. Kita supaya anak-anak Tuhan mesti mengerti. Ini bisa hilang ini. Bisa pindah tangan. Allah itu mencari orang yang kudus. Bukan orang yang pandai, orang yang kudus. Karena itu mari hati kita ini mesti kudus. Jangan sampai kita punya hati yang punya perasaan-perasaan tidak baik. Nanti Tuhan bisa angkat berkat-berkat hak kesulungan itu Tuhan berikan pada yang lain. Ini kita mesti mengerti. Jadi jangan permulaan orang bisa betul, tapi nanti lain kali bisa dipindahkan. Buktinya seperti Saul. Saul itu juga orang pilihan Tuhan. Tapi karena dia tidak kudus, dan itu sudah diketahui oleh Tuhan lebih dulu.
Ya, tapi karena memaksa orang Israel, maka terpilih yang terbaik saat itu. Ya, waktu itu kan Daud belum muncul, dia masih kecil sekali. Jadi Saul yang dipilih. Tapi mereka mestinya menunggu kepada Daud yang diapresiasi oleh Tuhan. Saudaraku. Jadi ketahuilah seperti yang terjadi dahulu di Taman Eden. Apa di Taman Eden? Roh kesombongan dari Hawa. Yang juga Adam juga mengikuti. Karena itu dosa itu disebut dosa Adam. Ya. Kenapa, Saudara? Karena pengaruh iblis. Berkata, tahu enggak? Kenapa kamu tidak boleh makan buah ini? Sebab kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Oh, gitu ya. Jadi Allah ini, wah enggak baik ini. Ya. Jadi Hawa ini kepingin jadi seperti Allah. Ini kesombongan. Ya. Lalu kalau sudah baca terus, lalu terjadi di Babel. Mereka berkata, mari kita mendirikan satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Supaya kita bisa bersatu dengan kekuatan manusia. Kesombongan lagi. Ya, saudaraku. Jadi kunci daripada dosa itu kesombongan. Karena itu Yesus ini datang mengajar kita untuk menghabiskan kesombongan kita. Jangan kita berkata, oh saya enggak sombong. Saya berkata nonsens. Kalau kita enggak sombong, buat apa Tuhan Yesus datang? Kenapa Tuhan ingin mendidik kita? Belajarlah kepadaku. Ya. Tuhan hanya memberikan 2 mata pelajaran paling penting. Lembut hati, rendah hati. Ini mesti terus. Karena itu lembut hati ini penting ya. Dan itu bisa kalau saudara kena panasnya dari Tuhan, leleh kita. Ya. Dan ini pentingnya pergaulan dengan Roh Kudus. Dalam doa-doa kita. Mari kita selalu berkata, Tuhan lembutkanlah hatiku. Kadang-kadang kami ini gak mau nurut sama Tuhan. Nanti dulu. Aku gak bisa. Itu menunjukkan kekerasan hati kita. Ya, jadi kita ini harus belajar ya untuk merendahkan diri. Babel ini menunjukkan persatuan manusia menentang Allah. Kenapa? Rasa tidak puas. Dan itu digarap dimulai oleh seorang yang bernama Nimrod. Itu ditulis dalam Kejadian 10. Nimrod. Kata Nimrod itu artinya rebellion, berontak. Nah ini nyata. Nah spirit pemberontakan itu terus bekerja. Terus sampai apa? Sampai akhir zaman. Sampai iblis nanti dihancurkan oleh Tuhan. Coba kita melihat dari sisi Korah ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Bilangan 16 ayat 8-11. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu,
engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun, sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Ya, jadi sudah melihat apa yang disungutkan Korah. Kenapa kok Harun jadi imam besar? Kenapa kok Harun boleh masuk ke ruangan Maha Suci? Kan dia pernah salah. Kami kan tidak pernah salah seperti Harun. Nah ini jadi kadang-kadang orang itu mempunyai namanya iri hati. Iri hati dalam jabatan, di gereja juga sama. Orang yang iri hati lalu bikin movement. Saya mendengar dari waktu kita adakan musyawarah, ya, ternyata juga terjadi kalau di dunia partai itu muncul partai tandingan. Jangan sudah pikir itu hanya di dunia, di dalam gereja juga terjadi. Kenapa kok dia terpilih jadi ketum? Kok enggak saya? Lalu mulai timbul, bikin tandingan. Saudaraku, ini roh spirit ini sangat-sangat bahaya. Kita mesti waspada. Ya, dikatakan belum cukupkah bagimu? Berarti nggak puas, betul nggak? Apa kamu ini nggak cukup kalau kamu bisa mendekat pada Tuhan, masuk ke rumah Allah? Ya, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Kenapa? Karena melawan Musa yang memilih Harun, karena juga disuruh Tuhan. Tapi tidak bisa diterima. Nah, kok dipilih kok saudaranya? Ya, jadi rasa tidak puas karena belum cukup. Kalau saudara belum cukup kaya, nah saudara iri pada siapa? Iri pada orang yang kaya. Kalau saudara belum cukup untuk bisa dihargai, engkau iri pada siapa? Iri pada orang yang dihargai orang lain. Ya. Jadi rasa tidak puas ini mestinya diantisipasi dengan apa? Dengan datang kepada Tuhan, sumber anugerah yang bisa memberikan segala sesuatu. Dan anugerah Tuhan itu mengalir dalam orang yang rendah hati. Pokoknya begini, sudah tidak perlu dengan caramu menyikut orang. Tidak perlu. Yang penting saudara sikut kesombongan saudara. Coba kita, aku ini sombong kalau begitu. Nah ini saudara mesti terus taklukkan. Karena nanti Tuhan akan mengangkat saudara. Promosi tidak datang dari timur, barat. Promosi datang dari Allah Hakim. Hakim itu artinya meneliti. Judge itu mengetok palu. Karena Allah itu melawan orang congkak. Tapi dia memberikan anugerah pada orang yang rendah hati. Ya. Jadi roh tinggi hati itu dulu memang dimulai oleh iblis. Tapi terus berlanjut ke Taman Eden, berlanjut ke Menara Babel, terus akhirnya berlanjut sampai kapan? Sampai nanti waktu Tuhan. Untuk sementara iblis itu dimasukkan dalam penjara 1000 tahun. Tidak boleh beroperasi. Tuhan yang memerintah. Tapi setelah itu Tuhan mau uji lagi. Tuhan lepaskan iblis lagi setelah 1000 tahun nanti. Ternyata orang-orang yang pernah diperintah Tuhan dalam pemerintahan damai sejahtera itu masih bisa ikut
kepada iblis. Berarti, ya, jangan saudara salahkan cuma iblis. Tuhan sudah memberi kesempatan orang bisa hidup sampai 900 tahun, bisa sampai 1000 tahun, dan setelah itu iblis dilepas untuk menguji lagi. Ternyata Alkitab menulis banyak dari mereka ikut lagi pada iblis. Nanti sudah baca itu dalam Wahyu 20 ayat 7-10. Jadi kita melihat memang manusia ini punya roh yang tidak benar. Ya, yang harus terus dibersihkan oleh Tuhan. Jadi rasa tidak puas ini saya ulangi lagi, karena belum merasa cukup. Alkitab menuliskan dalam 1 Timotius 6, hati-hati dengan uang, jangan merasa aku kok tidak cukup. Kata Tuhan apa? Kamu mesti belajar berpada dengan apa yang ada. Jangan melihat orang lain. Ada orang-orang yang melihat tetangganya punya TV yang bagus. TV ku masih kuno ini. Lihat handphone, waduh, handphonenya kuno, jadul. Lalu apa? Ya, ojol. Pinjaman online. Macam-macam. Kenapa, Karena ada rasa tidak puas. Dalam surat Timotius jelas dikatakan kita harus belajar berpada dengan apa yang ada. Nah, itu namanya saudara mau merendahkan dirimu. Jadi rasa tidak puas belum cukup ini, seharusnya kita minta pada Tuhan, Tuhan berikan saya anugerah-Mu. Ya. Kenapa, Karena Tuhan itu melawan orang yang sombong. Karena itu mari kita baca, nanti spirit ini terus akan bekerja. Roh tidak puas ini mempengaruhi seluruh dunia, termasuk pemimpin-pemimpin. Kita lihat aja, terjadi perang, ya, Ukraina, Rusia, terjadi perang Hamas dengan Israel. Lalu apa? Ada blok. Ada yang blok Rusia, blok Ukraina, blok Hamas pun ada yang mendukung. Blok Israel, ya ada. Itulah dunia. Ada spirit, dua spirit. Spirit of truth and spirit of error. Ini bekerja dan ini bisa mengumpulkan ini. Wahyu 16 ayat 12-14. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ya, dari mulut apa? Naga, setan. Dari mulut binatang, antikris. Dari mulut nabi palsu. Keluar apa? 3 roh najis. Menyerupai kata. Saudaraku. Jadi roh najis. Roh najis ini saya tahu kata itu bisa hidup di 2 alam. Makanya orang-orang kadang-kadang munafik, ya. Mukanya muka 2. Jadi orang kalau bermuka 2 itulah orang Farisi. Nah, orang-orang yang begini ini bahaya. Ya. Sudah lihat diplomat-diplomat. Dia bisa ketawa ngomong gini, tapi dalam batinnya lu nggak tahu nanti gua ginikan. Iya,
Itu yang terjadi. Nah, roh-roh ini pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Perhatikan kata-kata ini. Jadi nanti raja-raja di seluruh dunia ini bisa kumpul melawan Tuhan dalam satu peperangan yang dikenal dengan perang Armageddon. Dan itu semua dari seorang. Ya. Jadi akibat pemberontakan satu orang, Korah, dia ngajak 3 orang, jadi saya kasih 1, terus 3. Nah 3 orang, jadi 4, mengajak pemimpin-pemimpin terkenal 250. Dan waktu itu, Musa berkata, nanti Tuhan akan membuat bumi terbelah. Dan 250 orang plus 4 ini masuk dalam bumi yang terbelah itu. Dikubur hidup-hidup. Setelah peristiwa itu, orang-orang Israel yang melihat, waduh, pimpinan Musa ini kok ya gini ya. Komplain lagi. Nah ini kan pemimpin-pemimpin terkenal. Kok ya dibunuh. Mereka komplain, mereka marah. Lalu Tuhan marah sekali lagi. Akhirnya sudah tahu berapa yang mati. Karena Tuhan marah. 14.700. Gara-gara apa? Gara-gara seorang Korah. Jadi perhatikan. Dosamu kadang-kadang jangan sudah pikir, dosaku ya tak tanggung sendiri. Dosamu ini bisa melebar ke orang lain. Ya. Dan itu akan merusak banyak orang. Tadi katakan, membuat kerusuhan dan banyak orang mencemarkan. Ya, jadi pengajaran ini hari ini mengajar kita hati-hati dengan rasa tidak puas. Kalau tidak puas, bagaimana caranya? Ayo, lari dekat sama Tuhan. Tuhan, aku mohon anugerah-Mu. Dan kalau sudah mendapat anugerah Tuhan, pasti hatimu utama itu tandanya damai sejahtera. Surat Roma 5 ayat 1 mengatakan, ya, karena kalau kita dibenarkan karena iman, maka damai lebih dulu. Nah kalau hatimu damai, rasa tidak puas itu akan hilang. Engkau akan berkata, di dunia sementara, pangkat di gereja, ya hebat, kaya, sementara semuanya. Aku mencari yang kekal. Oleh karena itu mari kita berkata, Tuhan, kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh anugerah-Mu. Jadi bukti anugerah Tuhan itu diterima oleh keturunan Korah. Korah ini salah, tapi keturunannya mau merendahkan diri. Mau bertobat. Dan kalau kita baca dalam kitab Mazmur, selalu saudara akan dengarkan nyanyian Bani Korah. Bahkan nyanyian pengajaran Bani Korah. Wow. Jadi Tuhan itu baik. Orang tua salah, anak tidak dihukum. Seperti apa yang terjadi dengan Bani Korah ini. Ini papanya ini pecundang besar. Ya, membuat kerusuhan. Tapi keturunannya dapat anugerah. Bahkan dituliskan nyanyian pengajaran Bani Korah. Bukankah itu indah? Anugerah Tuhan. Mari kita mau berkata, Tuhan terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan kami butuhkan. Segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Hadir-Mu
di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, Tuhan, penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari kita berdiri bersama. Anugerah-Mu, ya Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, mari berseru pada Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu, kami mau merendahkan diri. Kami mohon anugerah-Mu, anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, ya Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, ya Tuhan, curai umat-Mu. Mari teman-teman, semua kita mau merendahkan diri kita, berseru pada Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, Tuhan,
kasih dan sayang-Mu, yes Tuhan, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih-Mu, Sumber kekuatan, kasih sayang-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Yesus. Engkau anugerah bagi kami. Kami butuh kasih sayang-Mu. Glory, glory. Hati kami menyeru, hati kami menyeru ya Bapa. Alirkan anugerah-Mu Tuhan. Sikarato yerato. Glory, glory. Limpahi kami, limpahi kami. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Amin. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. ini yang kami butuhkan senantiasa. Anugerah-Mu ya Tuhan, istimewa anugerah kehidupan. Dan biar Engkau curahkan terus kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah pribadi-Mu sendiri. Dan biar itu masuk sebagai anugerah yang besar. Kami tahu Tuhan, Roh-Mu yang kudus nanti akan mengerjakan semua, mengimplementasikan anugerah yang Kau limpahkan melalui firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga firman itu menjadi daging dalam diri kami. Hidup Yesus nyata dalam diri kami. Sehingga kami jadi kuat, kami jadi berkemenangan, kami pasti bangkit dari antara orang mati. Itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih, berkati pemerintahan kami. Tuhan tolong masa-masa khususnya pemilu mendatang, Engkau menyertai dan Engkau memilih yang terbaik Tuhan. Terbaik yang Kau lakukan
untuk bangsa dan negara kami sesuai dengan janji-Mu dalam Yesaya 60, Yesaya 42. Engkau akan genapilah ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu, bagi umat-Mu, gereja-Mu, rumah tangga kami sekalian, supaya kami bisa menyaksikan kami berbeda ya Tuhan. Karena Tuhan selalu memberi anugerah kepada kami. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.